Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, tanggal pertandingan kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Ini sudah hamin sebulan ya. Gak kerasa ya, udah hamin sebulan lagi. Ini udah hamin sebulan dan 2 minggu lagi Patrick Kluivert harus menentukan siapa pemain yang akan dibawa untuk pertandingan di tanggal 20 dan tanggal 25. Artinya sudah tidak ada lagi waktu gitu ya. Dan gua mau menyampaikan satu update ya, dimana Justin Hubner ini terpantau dia latihan di klub seniornya Wolves ya, setelah kemarin dia bermain di tim U21 menjadi kapten dan mencetak gol penyama kedudukan dengan skor 2 sama. Justin Hubner langsung berlatih dengan tim senior, dimana kita tahu pertandingan yang terdekat dari Wolves itu adalah menghadapi Liverpool ya, menghadapi Liverpool. Dan ini adalah kabar yang luar biasa. Kalau Hubner masuk aja di SP di pertandingan melawan Liverpool, artinya ini untuk kedua kalinya sepanjang karirnya Justin Hubner merasakan bench di Liga Inggris. Setelah sebelumnya dia sempat masuk juga ketika pertandingan menghadapi Arsenal di tahun lalu ya. Di tahun lalu dia masuk di bench menghadapi Arsenal, dan ini adalah kabar yang luar biasa terutama untuk seluruh fans timnas Indonesia ya, dimana kita kan sempat berharap Elkan Bagot ini masuk ke skuadnya Ipswich kan, tapi sayang di loan. Dan di League One ya, tempat Elkan Bagot mainnya juga bagus banget gitu di Blackpool. Akhir-akhir ini mainnya lagi bagus banget, dan sekarang ada Justin Hubner. Ini pasti akan menambah pusing kepala Patrick Kluivert ya, karena hampir semua pemain timnas sekarang lagi improve dengan karirnya. Sekali lagi, kecuali Nathan Joaon dan Rafael Struijk. Kayaknya dua pemain ini akan sulit bersaing ya, Nathan dan Struijk, karena Nathan dan Struijk 2025 ini nyaris nggak pernah main ya. Struijk main di AFF ke laut ibaratnya gitu ya. Kemudian Nathan juga udah nggak pernah bermain lagi. Jadi selain Nathan dan Struijk, mungkin pemain-pemain lainnya gue yakin akan bertahan ya. Terutama untuk pemain-pemain lagi perform banget. Tom Haye lagi perform banget. Eliano juga lagi ada peningkatan. Kemudian Marcelino juga peningkatan gitu ya. Elkan Bagot peningkatan. Sekarang Justin Hubner peningkatan. Ivar Jenner main terus di Eerste Divisie ya, di Utrecht 2. Main terus. Tom Haye, Calvin Verdong juga akhir-akhir ini lagi bagus. Dia mencetak gol, mencetak assist akhir-akhir ini kan. Kemudian Max Hilher sudah sembuh. Jai Itzes jadi kapten gitu. Jadi banyak sekali pemain yang sedang improve di karirnya. Pemain-pemain timnas. Egy lagi bagus di Liga 1. Yang menurun mungkin Witan ya. Witan menurun gitu ya. Witan menurun, Nathan menurun, Rafael Struijk menurun. Ragnar lagi bagus-bagusnya di Dender gitu ya. Kemudian Arhan lagi bagus-bagusnya juga di Thailand. Kemudian Sandy Walsh sudah menemukan klub baru setelah kemarin sempat banyak tidak main, tapi sekarang dia menemukan klub baru dan katanya dia main ya. Ini gue nggak tahu, nanti kita lihat ya line up-nya. Ibaratnya semua pemain ini sudah menemukan ritmenya, kecuali Nathan dan Struijk. Makanya gue agak khawatir dengan dua pemain ini. Ya gitu ya. Tapi kalau untuk Nathan gue nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena di pos dia, yaitu di tengah dan bek kiri, ini sudah Jenner dan Haye kan ready ya. Jenner dan Haye ready. Kemudian di tengahnya juga kalau misalkan Klok masih ingin bermain di timnas, Klok juga gue yakin punya kesempatan, karena di Persib juga dia mainnya stabil ya, bagus. Kemudian Adam Alis lagi bagus-bagusnya di Persib, gue rasa bisa dipertimbangkan untuk dipanggil. Jadi di tengah ini harusnya tidak khawatir ya. Meskipun Nathan lagi ngedrop, tapi Nathan ini bisa tergantikan lah. Yang tidak, kemudian Rafael Struijk sudah tergantikan dengan kehadiran oleh Romani ya. Jadi dua pemain ini bisa dibilang sekarang sudah tergantikan lah posisinya gitu. Jadi tidak terlalu khawatir. Gitu. Gue cuma mengkhawatirkan sektor kanan ya, karena sektor kanan ini kita nyaris nggak punya pemain. Witan yang biasanya dimainkan di situ akhir-akhir ini lagi goyang. Ada Egy sebenarnya. Egy juga akhir-akhir ini sering main di sayap kanan gitu ya. Tapi kita nggak tahu untuk di level Asia apakah
Egy yang moncer di Liga 1 apakah cukup levelnya untuk bersaing di level Asia? Kita nggak tahu ya, karena lawannya Australia. Meskipun Australia ini pincang ya, ibaratnya sekarang terkonfirmasi 4 pemainnya sudah pasti tidak bisa tampil. Kemudian ada 4 pemain lagi yang diragukan, 8 pemain ya dari Australia ini diragukan tampil. Banyak sekali kan. Dimana 4 katanya sudah dipastikan cedera, dan 4 lainnya masih bisa katanya, masih bisa untuk bermain ya. Dan kebetulan 4 yang cedera ini adalah 4 pemain yang penting untuk Australia. Jadi ada Cincharti, ada Harry Souter, ada Irakunda gitu. Ini kan pemain-pemain penting semua. Jadi kemudian katanya Ian Pengi juga cedera. Jadi Australia tuh nggak punya striker guys. 2 strikernya cedera dua-duanya. Jadi we'll see ya. Dengan peningkatan yang terjadi di pemain-pemain timnas, di karir-karir pemain timnas dengan Australia yang juga pincang, apakah Kluivert bisa memanfaatkan momentum ini untuk mencuri poin di kandang Australia? Karena mencuri poin di kandang Australia adalah hal yang terpenting untuk sekarang. Karena supporter dan netizen sekarang lagi mode pesimis dengan federasi dan timnas. Hanya mencuri poin dari kandang Australia dan meraih kemenangan menghadapi Bahrain lah yang bisa membuat kita percaya pada Patrick Kluivert. Membuat kita bisa memberikan dukungan maksimal kepada Patrick Kluivert. Kita nggak usah munafik lah. Gua pun sendiri merasakan bahwa Patrick Kluivert lagi tidak terlalu didukung oleh semua supporter timnas gitu. Dimana kita pun pengen Kluivert membuktikan dengan CV-nya yang tidak meyakinkan, dia bisa membawa hasil yang meyakinkan untuk timnas Indonesia. Gitu kan? Itu kan yang diinginkan. Jadi we'll see ya. Dengan segambreng pemain yang sekarang bisa dibilang, kalau kita bicara pemain kita sih harusnya mudah sekali ya. Dengan level pemain yang udah kita punya gitu, dan juga level confident. Ibaratnya hampir semua pemain ini lagi confidentnya, lagi percaya dirinya, karena di timnas kan lagi bagus. Kemudian mereka juga di karirnya juga banyak yang lagi bagus. Dengan level confident yang setinggi ini, apakah itu menular ke timnas Indonesia? Karena balik lagi, kalau sudah menyatu di timnas, ini kan banyak sekali masalah non teknis yang akan terjadi, di mana masalah adaptasi, masalah kebiasaan, kemudian masalah happiness gitu ya. Kemudian masalah yang terjadi di internal tim, apalagi pelatihnya baru gitu ya. Meskipun dibilang baru juga tidak sebenarnya kan, baru tidak baru gitu ya, dimana beberapa pemain diaspora terutama sudah merasakan dilatih oleh tim kepelatihan yang sekarang gitu ya kan. Apalagi Alex Pastur gitu ya. Alex Pastur kan udah kemana-mana gitu. Udah banyak lah pemain yang Alex Pastur sentuh lah ibaratnya. Jadi dengan segala struggle yang dihadapi oleh Kluivert dan tim, tapi dengan pemain-pemain timnas sekarang yang sedang on fire, apakah Kluivert dan tim bisa memaksimalkan momentum ini? Ya, itu adalah berita yang sangat baik ya. Good luck untuk Justin Hubner. Semoga benar-benar mendapatkan menit bermain di Wolves Senior. Semoga musim ini mendapatkan menit bermain di Wolves Senior. Kalau Hubner mendapatkan menit bermain, dia akan menjadi pemain pertama Indonesia yang mencicipi menit di liga teratas Inggris. Semangat Hubner ya.